Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah metode numerik. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan akar persamaan nonlinier dengan metode tertutup. Nah, sebenarnya menentukan akar persamaan nonlinier ini bisa menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode tertutup, yang kedua adalah metode terbuka. Nah, hari ini kita akan mempelajari menentukan akar persamaan nonlinier dengan metode tertutup. Nah, persamaan nonlinier ini dapat diartikan sebagai persamaan yang tidak mengandung syarat seperti persamaan linier. Nah, bisa dibuka kembali tentang persamaan linier itu apa. Nah, persamaan nonlinier ini dapat merupakan persamaan yang memiliki pangkat selain satu, misalnya x kuadrat, x pangkat 3, x pangkat 4. Sedangkan untuk x pangkat 1 sendiri kan kita bisa menentukan nilai dari x-nya nanti. Sedangkan x kuadrat kita bisa menggunakan rumus ABC untuk menentukan. Nah, bagaimana dengan x pangkat 3, x pangkat 4, x pangkat 5? Maka kita menggunakan metode numerik. Nah, selain itu, persamaan yang mempunyai produk dua variabel. Nah, persamaan nonlinier ini juga memiliki produk dua variabel atau mungkin lebih, bisa xy, bisa xyz, atau mungkin 4-5 variabel. Nah, persamaan nonlinier ini fx sama dengan 0 itu merupakan nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Nah, yang kita cari itu adalah nilai akar-akar dari nilai x itu sendiri. Nah, bila diilustrasikan dalam gambar, maka nilai dari akar persamaan itu adalah yang berpotongan dengan nilai x, seperti gambar pada kiri ini yang dilingkari merah itu. Maka akar-akar penyelesaian persamaan nonlinier merupakan titik pontong antara kurva fx dengan sumbu x. Di sini y-nya itu sama dengan fx. Nah, selanjutnya, ini penyelesaian persamaan linier mx ditambah c, di mana m adalah koefisien dan c adalah konstanta, dapat dihitung menggunakan mx plus c sama dengan 0. Nah, ini untuk persamaan di mana kita bisa menyelesaikan mencari x. Misalnya kita contoh 2x plus 1 sama dengan 0, maka kita bisa mencari x-nya itu dengan negatif, c-nya itu adalah 1, m-nya itu adalah 2. Maka nilai x-nya jika kita masukkan maka nilainya sama dengan 0. Itu contohnya. Nah, sedangkan penyelesaian persamaan kuadrat untuk x kuadrat atau pangkat 2, kita bisa menggunakan rumus ABC. Untuk contoh-contoh ini sudah banyak. Kita lanjutkan saja untuk mencari akar-akar persamaan non-linier. Nah, di sini ada yang namanya teorema Balzano. Teorema Balzano ini menyebutkan bahwa suatu ring X, suatu ring atau suatu selang X, selangnya di mana selang atas adalah A, selang bawah adalah B, mempunyai akar bila fungsi A dan fungsi B, FA dan FB ini berlawanan tanda atau memenuhi FA kali FB kurang dari 0. Maksudnya berlawanan tanda adalah yang satu positif, yang satu negatif, atau perkalian dari FA dan FB ini kurang dari 0. Ilustrasi dari teorema Balzano itu, nah ini yang pertama, ketika FA kali FB itu kurang dari 0, maka pada ring selang AB terdapat akar, maka terdapat akarnya yang berpotongan dengan sumbu X, yaitu berada di sini, di yang saya lingkari merah itu. Nah, bagaimana untuk yang kedua?
karena FA kali FB lebih besar dari 0, maka pada selang AB itu tidak dapat dikatakan terdapat akar, karena ini tidak ada yang berpotongan dengan sumbu X. Atau yang ini mungkin mendapatkan akar ganda, mendapatkan dua akar yang sama. Itu untuk teorema Balzano. Untuk selanjutnya, kita akan menyelesaikan persamaan nonlinear dengan metode tertutup. Metode tertutup ini disebut juga dengan metode bracketing. Bracket itu kan kurung ya. Disebut sebagai metode tertutup karena dalam pencarian akar-akar persamaan nonlinear dilakukan dalam suatu selang atau dalam ring. A ini adalah batas atas dan B nya itu adalah batas bawah. Artinya metode tertutup ini dibatasi dengan ring atau selang tertentu. Nah, ada beberapa mungkin bisa disebut ciri atau mungkin yang ada di dalam mencari akar-akar dengan metode tertutup. Metode tertutup ini mencari akar pada ring atau selang, biasanya selang AB tertentu, artinya dia tertutup pada ring tersebut. Nah, dalam ring tersebut itu dipastikan terdapat satu akar yang memenuhi nilai FA dan FB itu kurang dari 0. Nah, hasilnya itu selalu konvergen. Makanya banyak yang menyebut metode tertutup dalam mencari akar-akar persamaan nonlinear ini disebut juga sebagai metode konvergen. Nah, ada beberapa metode dalam mencari akar-akar persamaan nonlinear ini dalam metode tertutup. Artinya kita bisa menggunakan cara ini dengan mencari akar-akar persamaan pada metode tertutup. Yang pertama yaitu metode tabel, yang kedua adalah metode biseksi atau bagi dua, yang ketiga adalah metode regula falsi. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah metode tabel. Metode tabel ini dilakukan dengan membagi persamaan menjadi beberapa area, di mana nilai ring, nilai X selang A, B dibagi sebanyak n bagian. Pada masing-masing bagian dihitung nilai fx-nya, sehingga diperoleh nilai fx pada setiap n bagian. Artinya nanti kita akan membagi iterasi kemarin sudah kita bahas ke dalam beberapa iterasi atau bagian-bagian. Nah, bila nilai fxi atau fx yang keberapa, iterasi keberapa itu sama dengan 0 atau mendekati 0, di mana selang A itu kurang dari atau sama dengan I, sedangkan I itu kurang dari atau sama dengan B, maka dikatakan bahwa xi atau X pada selang keberapa adalah penyelesaian persamaan dari fx. Nah, bila tidak ditemukan, maka dicari lagi fx yang keberapa dan fxi plus 1 yang berlawanan tanda. Artinya fx sebelumnya atau fx ke i itu berlawanan tanda dengan fxi plus 1. Artinya nanti kita menemukan dua nilai fx di mana mereka itu berlawanan tanda, yang satu positif, yang satu negatif, bisa dibolak-balik. Sedangkan bila tidak ditemukan, maka persamaan tersebut dapat dikatakan tidak mempunyai akar pada rentang selang tertentu. Nah, ini pada rentang AB, artinya di dalam selang itu atau dalam rentang itu tidak ditemukan akar. Nah, ini ada beberapa kondisi. Bila akar persamaan tidak ditemukan, maka ada dua kemungkinan untuk menentukan akar persamaan. Yang pertama yaitu akar persamaan ditentukan oleh nilai mana yang mendekati. Nah, bila fxi, fungsi xi itu kurang dari atau sama dengan fx plus 1,
maka akarnya adalah ini xi ya. Ada dalam beberapa buku itu sama aja sebenarnya. I dan K itu adalah iterasi ke, pengulangan ke berapa. Artinya bila fxi plus 1 kurang dari atau sama dengan fxi, artinya kebalikan dari ini ya, kebalikan dari ini, maka akarnya adalah fxi plus 1. Jadi ada dua. Kemungkinan yang pertama ada dua. Bila fxi ini kurang dari fxi plus 1, maka akarnya adalah xi. Bila terbalik, jika fxi plus 1 itu kurang dari fxi ini, maka akarnya adalah xi plus 1. Artinya letak akarnya itu kebalikannya saja. Nah, jika masih belum menemukan, maka diperlebar lagi rentangnya dengan menggunakan rentang di mana rentang yang kedua atau selang yang kedua yaitu ditambah dengan 1. Artinya selang bawah itu ditambah dengan 1. Oke, ini mungkin penggambaran atau grafik dari metode tabel dalam metode tertutup mencari akar-akar persamaan nonlinier. Nah, tadi kan kita membagi dalam beberapa bagian. Ini misalkan bagian pertama sampai bagian ke n. Nah, ini artinya kita membagi selangnya nanti tinggal berapa. Maka dia yang mendekati 0 atau yang mendekati dengan nilai sumbu x nya kan ada di yang mendekati dengan sumbu x, maka titik-titik inilah namanya titik pembagi penyelesaian persamaan non linear, dimana jika dia mendekati 0 artinya y sama dengan fx kan, di sini y sama dengan fx. Jika dia mendekati dengan nilai fx nya sama dengan 0 atau nilai y-nya sama dengan 0, ini kebetulan ada di sini, maka inilah hasil dari x yang sama dengan nilai akar-akar persamaannya. Jadi nanti kita akan biasanya di dalam soal itu ada berapa bagiankah dia dibagi, kemudian nanti akan diberikan fungsinya itu seperti apa. Maka yang mendekati 0 atau sama dengan 0, misalkan titiknya di sini kan, ini kan lebih dekat daripada ini ataupun ini kan, maka nilai inilah nilai dari akar-akar persamaan nonlinear tersebut. Nah, ini ada algoritma metode tabel, artinya nanti ini yang akan kita gunakan, acuan atau aturan yang kita gunakan untuk mencari nilai akar-akar non-linear dengan menggunakan metode tabel. Yang pertama adalah kita definisikan fungsi fx. Jadi nanti fungsi fx-nya kita definisikan terlebih dahulu. Biasanya fx-nya ini terdapat dalam soal. Kemudian yang kedua adalah tentukan rentang x yang berupa batas atas. Ini biasanya ditentukan batasnya selang ya, ini ya. Tadi selang itu kan A, B, di mana A ini adalah batas atas dan B nya adalah batas bawah, artinya kan dibatasi. Tentukan jumlah pembagi n. Nah, jumlah pembagi n ini biasanya terdapat dalam soal, atau kita melakukan iterasi sendiri sampai nanti nilai fx nya itu mendekati sama dengan 0 atau sama dengan 0. Selanjutnya hitung step pembagi. Nah, step pembagi itu seperti ini. Misalkan kita membagi fungsinya misalkan adalah 3e pangkat x, dimana e ini bilangan Euler ya, ditambah dengan 1, dimana kita bagi sampai n nya itu 10. Artinya kan i nya ini dimulai dari 0 ya, maka kan 0, 1 sampai 10. Nah, stepnya ini kan adalah iterasi keberapa, sedangkan dia turun ke sini itu berapa setelah 0, maka
kita akan mencari hanya ini. Artinya jarak antara 0 sampai 1 itu berapa. Maka cara menghitungnya adalah besarnya batas atas dikurangi besarnya batas bawah ditambah dengan N. Maka nanti akan ketemu jarak antara 0 sampai 1 ini kita menggunakan berapa step, atau di sini namanya step pembagi ini ya. Step pembagi. Sedangkan I-nya itu adalah 0 sampai N. I-nya kita mulai dari 0 sampai dengan N. Misalkan N-nya 10, maka ini sampai 10. Nah, setelah itu kita mencari nilai XI. XI ini adalah nilai titik-titik ini berada pada nilai X yang keberapa, dengan cara batas bawah ditambah dengan I-nya apa? Adalah iterasi keberapa dikali dengan step pembaginya tadi, step pembaginya. Nah, jika kita sudah menghitung step pembagi, kita sudah menghitung nilai XI-nya, maka kita tinggal menghitung fungsi fxi-nya. Biasanya fungsi fxi-nya itu seperti ini, 3e pangkat x ditambah dengan 1. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk I sampai 0, ini yang kita yang ke-6 ya. Untuk I sampai 0, I sama dengan 0 sampai N, di mana bila fx-nya sama dengan 0, maka akarnya adalah xi. Artinya jika kita mencari nilai ini, jika dia sama dengan 0, artinya kan titiknya berada tepat pada 0 di sini misalkan. Maka nilai akarnya itu adalah xi-nya itu. Nah, bila fa kali fb, fungsi yang a atas dikali dengan fungsi yang bawah, artinya kita nanti mengganti x-nya itu dengan nilai batas atas dan mengganti nilai fb-nya ini mengganti nilai x-nya dengan batas bawah. Jika dikalikan kurang dari 0, maka fxi kurang dari fxi plus 1, maka akarnya adalah xi, artinya dia tetap. Bila tidak, maksudnya bila tidak itu jika dibalik seperti tadi ya. Bila tidak ini maksudnya adalah jika fxi plus 1 itu nilainya kurang dari atau sama dengan fxi, maka adalah penyelesaian atau dapat dikatakan penyelesaiannya itu berada di antara ini. Jadi nanti tinggal kita mencari di antara xi dan xi plus 1 ini mana yang lebih mendekati dengan 0. Bisa ditambah kemudian dibagi 2, atau kita menggunakan iterasi lagi sampai dia yang mendekati 0 atau sama dengan 0. Oke, ini adalah algoritma dalam mencari akar-akar nonlinear dengan metode tertutup. Kita gunakan metode tabel. Selanjutnya adalah contoh. Nah, ini mari kita perhatikan contoh. Carilah akar persamaan fx. Nah, ini fungsinya sudah dituliskan, fx sama dengan x ditambah e pangkat x. E ini adalah bilangan Euler pada rentang batas atas adalah negatif 1, batas bawah adalah 0, dengan jumlah pembagi atau n-nya adalah 10. Maka solusinya ini bisa menggunakan software C++, MATLAB atau aplikasi yang lain dalam memeringankan. Kita gunakan metode numerik ini untuk mencari nilai dari rentang ini. Mungkin teman-teman yang dari ilmu komputer bisa menggunakan program C++ atau mungkin dari matematika bisa menggunakan MATLAB yang bisa meringankan untuk mencari nilai-nilai dari akar-akar persamaan nonlinear ini. Nah, kita dapat membuat suatu fungsi pada R. Ini mungkin menggunakan C++ ya, untuk melakukan proses iterasi pada metode tabel. Nah, menggunakan fungsi root tabel akan melakukan iterasi berdasarkan step algoritma 1-5.
algoritma dalam metode tabel yang tadi. Nah, berikut ada sintaks yang digunakan. Ini adalah sintaks yang digunakan. Salah satu sintaks nanti bisa teman-teman kembangkan sendiri untuk mencari nilai dari akar-akar non linear. Kita menggunakan sintaksnya mungkin seperti ini. Nah, selanjutnya hasil dari metode tadi dengan menggunakan fungsi root tabel yang tadi, sintaksnya tadi, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel. Nah, hasil dari root tabel tadi kita gambarkan dengan tabel, maka tabelnya akan menghasilkan. Nah, ini mungkin saya ringkas ya, yang kita cari kan sebenarnya cuma x dan nilai dari fx. Nah, nilai dari i nya akan dimulai dari 0, sedangkan n nya tadi kan 10 ya, n nya itu kan sama dengan 10, maka ini kesini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ketemu n nya 10, kemudian ketemu nilai dari fx nya. Fx nya tadi adalah fx nya tadi sama dengan x kali pangkat x kan ya, kali, nah ini x ditambah dengan pangkat x. Jadi bukan ini tapi x ditambah dengan pangkat x, ini adalah nilai dari fx nya. Nah, sekarang mungkin ini ada yang lebih mudah dalam menghitung secara manual, artinya kita memasukkan setiap fungsi-fungsi atau perhitungannya menggunakan manual. Mungkin kalau teman-teman dari Ilkom bisa menggunakan fungsi root tabel tadi, namun yang perlu atau wajib kita ketahui adalah sebenarnya bagaimana sih perhitungan dari semua ini, dasarnya seperti apa. Maka kalau kita tahu dasarnya, kita mau membuat algoritmanya atau menggunakan fungsi root tabel ini akan lebih mudah. Nah, jadi yang pertama kita definisikan fungsinya. Nah, berdasarkan algoritma metode tabel tadi, yang pertama kan kita harus mendefinisikan fungsinya. Sedangkan fungsinya itu adalah ini fx sama dengan x ditambah dengan ex, kita sudah mendefinisikan. Selanjutnya kita definisikan rentangnya. Rentangnya tadi sudah terdefinisi bahwa batas atas adalah negatif 1, batas bawah adalah 0. Selanjutnya definisikan jumlah pembagi atau n nya. N nya tadi adalah sampai 10. Selanjutnya kita hitung step pembaginya. Cara menghitung step pembagi atau H, tadi kan batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan n, maka ini batas atasnya adalah negatif 1, batas bawah adalah 0, maka negatif 1 dikurangi 0 per 10 sama dengan negatif 1 per 10. Kalau kita buat menjadi desimal menjadi negatif 0,1. Kita sudah menemukan nilai dari H atau step pembaginya. Maksud dari step pembagi nanti seperti ini tadi, seperti ini, lihat step pembaginya ini kan ke sini turun 0,1, ini kemudian turun lagi 0,1 kan, 0,1, ini ke sini turun lagi 0,1, ini ke sini turun 0,1, ini turun ke sini 0,1. Ini iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga, iterasi keempat sampai iterasi ke 10. Dia konstan 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 sampai maksimumnya iterasi ke 10. Itu maksudnya dari step pembaginya. Oke, kita sudah melakukan sampai step pembagi. Kemudian karena ini kita kan mulai dari 0 sampai nn, dimana n nya 10, maka I-nya adalah ini 0 sampai 10. Kita hitung dulu nilai dari xi nya, dimana yang pertama I-nya adalah 0, I-nya adalah 0. Mencari xi adalah batas bawah ditambah dengan nilai I-nya, iterasinya, dikali dengan nilai step pembaginya.
maka nilai X sama dengan batas bawah adalah 0 ditambah dengan iterasi yang pertama adalah 0 dikali dengan nilai nilai step pembaginya. 0 kali ini negatif 0,1 adalah 0, tambah 0 adalah 0. Kita ketemu XI sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita hitung nilai Y atau nilai fxi nya untuk I sama dengan 0. Fungsinya tadi kan ini ya, sama kan fungsinya, karena kita tadi sudah mendefinisikan di dalam soal. Artinya kita ganti nilai X itu dengan nilai 0, nilai X ini dengan nilai 0. Karena apa? Nilai X nya kan ini, nilai X nya ini ketemu 0, maka kita ganti dengan 0. Ingat bahwa E ini adalah bilangan Euler. Bilangan Euler itu bernilai ini, sebenarnya ini kan komanya banyak sampai tak hingga, sehingga ini kita ambil sampai beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka signifikan atau 7 ya, 1, 2, 6 angka signifikan atau angka bina. Setelah itu kita tinggal memasukkan, mengganti XI nya dengan 0 ini, mengganti XI nya dengan 0, maka 0 ditambah dengan bilangan Euler dipangkatkan dengan X nya tadi adalah 0. Bilangan Euler pangkat 0 berapapun kalau dia dipangkatkan 0 adalah hasilnya 1. 1 tambah 0 adalah nilainya 1. Nah, apakah nilai ini sama dengan 0? Kan belum kan? F0 sama dengan 1, artinya dia masih belum 0. Artinya kita harus mencari dulu apakah iterasi yang selanjutnya itu dia lebih kecil dari 1 atau malah lebih besar dari 1, atau dia malah lebih kecil dari 1. Maka kita cari dulu iterasi yang selanjutnya. Nah, iterasi yang selanjutnya adalah nilai I nya kita ganti dengan 1. Iterasi yang selanjutnya, nah kita hitung dulu nilai XI nya. Nilai XI di mana I sama dengan 1. Tadi kan iterasi yang pertama adalah 0, sekarang 1. Maka mencari nilai XI nya, batas bawah ditambah dengan ini, menghasilkan 0 ditambah dengan iterasi yang selanjutnya nilainya 1, hanya tadi adalah negatif 0,1. 1 kali negatif 0,1 adalah negatif 0,1 ditambah dengan 0, hasilnya tetap 0, negatif 0,1. Ini adalah X, iterasi yang kedua, I nya bernilai 1. Lihat, iterasi pertama nilai I nya adalah 0, iterasi kedua nilai I nya adalah 1. Nah, setelah itu kita hitung nilai Y atau nilai fxi nya untuk iterasi yang kedua di mana I bernilai 1. Ini tadi adalah fungsinya, kemudian kita ganti XI nya ini dengan nilai XI yang ada di sini, maka negatif 0,1 ditambah Euler pangkat negatif 0,1, kalian bisa pakai kalkulator, maka menghasilkan 0,8048. Apakah ini sudah mendekati 0? Nah, karena nilai fxi dari keduanya tidak sama dengan 0 atau belum mendekati 0, ya kan, dan tidak berlawanan tanda, artinya tidak berlawanan tanda, ini positif, nilai dari f0 tadi kan sama dengan 1, ini juga masih positif keduanya, atau nilai fxi dan fxi plus 1, fxi nya adalah 0, ya kan, nilai fxi yang pertama 0 ini bernilai 1, tidak berlawanan tanda, maka kita hitung iterasi yang selanjutnya. Maka kita menghitung iterasi yang ketiga ya. Yang pertama tadi iterasinya adalah ini, iterasi pertama, dan ini adalah iterasi kedua, maka kita hitung iterasi keempat, kelima, sampai iterasi maksimal, n maksimal adalah iterasi ke 10. Nah,
Untuk lebih mudahnya kita menggunakan Excel. Mungkin teman-teman yang dari Ilkom bisa langsung menggunakan C++ atau menggunakan MATLAB. Oke, kita lanjutkan di Excel. Ini dua tabel ini merupakan, yang atas ini adalah definisi tadi ya, atasnya adalah negatif 1, bawahnya adalah 0. Nah, H ini kan didapat dari ini nilai atas dikurangi nilai bawah dibagi dengan n nya adalah 10, maka ketemu negatif 0,1. Nah, untuk fungsinya seperti ini ya. Nanti mungkin teman-teman bisa mencobanya sendiri di Excelnya masing-masing. Maka kan sudah ketemu nilai dari nilai H-nya. Kemudian XI-nya tadi kan dicari dengan batas bawahnya adalah 0 ditambah dengan nilai dari I saya tulis di sini. I-nya tadi yang pertama adalah 0, iterasi pertama, dikali dengan H-nya dari negatif 1 memasukkan 0, ini 1. Nah, iterasi yang selanjutnya itu adalah iterasi yang kedua, I-nya bernilai 1. Kemudian X tadi kita sudah hitung. Nah, kemudian nilai fxi nya itu sudah kita hitung menghasilkan 0,80837. Nah, ini sudah saya hitung iterasi yang ketiga. Iterasi yang ketiga tadi kan I nya bernilai 0. Saya tulis iterasi apa, I nya di sini saja sampai ke saya isi sampai ke 10 sekalian saja ya. Oke, sampai ke 10. Nah, ini adalah nilai I nya. Kemudian ini adalah Eulernya kan tetap dia tidak berubah, maka ini saya isi saja Eulernya karena dia tidak berubah, maka dia tetap. Nah, yang berubah kan nilai XI dan nilai fxi nya. Nah, sekarang kita coba untuk iterasi yang ketiga. Iterasi yang ketiga itu kita hitung nilai hanya sudah ketemu, dia konstan di sini 0,1, maka kita cari nilai XI nya. Nah, gimana cara mencari nilai XI? Lihat ini batas bawah ditambah. Nah, sekarang kita cari sama dengan batas bawah kan. Batas bawahnya itu adalah ini batas bawah ditambah dengan I nya itu adalah ini, I nya adalah 3 kan, I nya adalah 3, kemudian dia dikali dengan H, nilai H nya adalah 0,1 nilai H nya, tutup kurung, maka menghasilkan sama konstan kan 0,1, 0,2, 0,3. Kemudian kita cari dari nilai dari I atau fxi nya. Nah, fxi nya tadi kan ini belum saya tulis ya. Fxi nya tadi kan ini X ditambah dengan ditambah dengan E pangkat X. Nah, kita cari iterasi yang ketiga, maka ini sama dengan nilai X nya itu ada di ini X nya ya kan, ini kemudian dia ditambah dengan nilai Euler adalah ini, dia dipangkatkan dengan nilai X nya adalah ini, kemudian menghasilkan nilai. Nah, sudah ketemu nilai iterasi yang keempat untuk I sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita hitung iterasi sampai maksimal kan berada di I sama dengan 10.
Oke, kita lanjutkan. Ini perhitungan yang sudah saya lanjutkan sampai iterasi ke-10 menghasilkan negatif 0,63212. Nah, ingat tadi bahwa nilai fx, nilai x nya itu berada pada xi yang berubah tanda. Kita lihat xi yang berubah tanda, fxi yang berubah tanda kan ada di sini, dan di sini ini kan sudah berubah tanda. Ini kan sudah berubah tanda kan, ini ke sini, maka nilainya adalah antara negatif 0,5 dan negatif 0,6. Nah, maka nilainya berada 2 ini karena dia di sini sudah berubah tanda, di sini dan di sini kan dia sudah berubah tanda ini ya, di sini dia sudah berubah tanda, maka nilainya pasti di antara kedua ini 0,5 atau 0,6. Kita tadi kan sudah menemukan tabelnya. Nah, berdasarkan tabel yang diperoleh, penyelesaiannya kan antara negatif 0,6 dan negatif 0,5 karena dia tadi kan berubah tanda. Dengan nilai fx sebesar negatif 0,0512 dan 0,1065. Nah, sehingga dapat diambil penyelesaian x nya itu negatif 0,6. lihat lagi tadi bagaimana keadaan atau situasi ketika fxi tadi dia kurang dari atau sama dengan nilai dari fxi plus 1, atau ketika nilai fxi plus 1 itu kurang dari atau sama dengan fxi, maka kondisi mana yang masuk sehingga dia x nya yang diambil adalah negatif 0,6. Nah, kita dapat terus melakukan iterasi sampai memperoleh nilai fx ini kurang dari nilai toleransi. Nilai toleransinya ini nanti mungkin pada metode selanjutnya. Ini kan pertama masih metode tabel kan, nanti selanjutnya kita akan ke metode biseksi atau metode bagi dua. Nah, dengan terus merubah rentang yang diberikan. Nah, tadi kan rentangnya kan ini, rentangnya negatif 1 sampai dengan 0. Nah, kita dapat terus melakukan iterasi sampai memperoleh nilai fx kurang dari nilai toleransi dengan terus merubah rentang yang diberikan. Ini kan rentangnya kita tidak berubah, sedangkan metode selanjutnya nanti kita akan merubah rentangnya. Iterasi yang berikutnya dengan nilai pembagi yang sama dengan rentangnya ini sudah berubah, artinya tadi kan kita rentangnya negatif 1 sampai dengan 0. Kalau rentangnya berubah, maka diperoleh nilai x sama dengan negatif 0,57, maka lebih kecil lagi, maka fx nya lebih mendekati 0 lagi. Kalau kita menggunakan iterasi yang lebih kecil lagi, maka kita akan memperoleh nilai yang semakin sejati atau semakin tepat, atau mungkin mendekati, semakin dekat dengan 0. Nah, untuk ini mungkin penggambaran atau grafik dari hasil yang kita hitung tadi ini menggunakan plot pada MATLAB. Mungkin nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri. Ini kalau kita tarik garis kan ini negatif 6 kan di sini, sedangkan di sini ini kan belum memotong di sumbu x, misalkan ini 0,5 ya, 0,5 ini kan rentangnya kan negatif 2, maka kan ini di sini. Nah, maka ini lebih, kalau secara grafis ini kan lebih mendekati 0,6. Mungkin ini adalah secara grafisnya seperti ini. Oke, kita sudah menemukan nilai dari akar-akar nonlinearnya berada pada negatif 0,6. Oke, selanjutnya
Metode tabel ini mempunyai beberapa kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama, metode tabel ini secara umum sulit untuk mendapatkan penyelesaian dengan error yang sangat kecil. Karena itu metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan nonlinear. Bisa sebenarnya digunakan, tapi errornya kecil itu sangat sulit. Errornya di sini selalu besar-besar karena rentangnya itu selalu besar dan dia tidak merubah rentang. Maka metode ini sebenarnya jarang digunakan. Sebenarnya bukannya tidak digunakan, tapi jarang digunakan. Nah, tetapi metode ini digunakan sebagai taksiran awal mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaiannya. Mungkin ini sebagai studi pendahuluan ya, ketika kita ingin menentukan nilai akar-akar secara numerik, maka metode tabel ini digunakan sebagai bahan awal mencari area mana atau ring mana atau selang yang mana dengan iterasi yang keberapa itu akan mendapatkan nilai 0, nilai sama dengan 0, atau nilai yang paling mendekati dengan 0. Karena metode tabel ini jarang digunakan dan hanya sebagai metode pendahuluan saja, maka kita akan mempelajari metode kedua dari metode tertutup untuk mencari akar-akar non-linear, yaitu metode biseksi atau metode bagi dua. Nah, ide awal metode ini adalah metode tabel yang tadi, ya kan? Metode tabel yang tadi, karena metode tabel kan hanya jarang digunakan dan sebagai studi awal saja untuk menentukan daerah mana yang menjadi hasil nilai X yang mendekati 0 atau sama dengan 0, di mana area ini dibagi menjadi n bagian, sama dibagi menjadi n bagian. Nah, hanya saja metode biseksi ini membagi ringnya tadi X selang A sampai B menjadi dua bagian. Nah, dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Mengandung ini bukan mengandung hamil ya. Bagian mana yang mengandung dan tidak mengandung akarnya itu dibuang. Nah, hal ini dilakukan berulang-ulang sampai diperoleh akar persamaannya. Nah, metode biseksi ini merupakan metode yang paling mudah dan paling sederhana dibandingkan metode yang lain. Adapun sifat metode ini yang pertama adalah konvergennya lambat, yang sedangkan metode tabel itu kan konvergennya terlalu cepat ya mungkin ya. Nah, untuk metode biseksi ini konvergennya lambat, caranya mudah, tidak dapat digunakan untuk mencari akar yang imajiner, karena akar yang imajiner nanti akan kesulitan. Nah, hanya dapat mencari satu akar pada satu siklus, artinya dia untuk nilainya pasti FA FB ini pasti dia kurang dari 0 atau berbeda tanda, maka dia tidak mungkin untuk double akarnya ya, satu akar pada satu siklus saja nanti. Nah, ini gambaran dulu ya sebelum kita ke algoritma metode biseksi. Gambaran dulu untuk algoritma biseksi. Ingat tadi kan seperti ini ya, garisnya ini adalah Y sama dengan Fx nya tadi, Y sama dengan Fx nya tadi. Nah, misalkan nilainya adalah di X1 sampai ini, X1 segini misalkan nilainya adalah ini, maka dia dibagi dulu sampai X2 ini dibagi 2 lagi, apakah dia sudah mendekati 0? Jika belum, maka dibagi lagi menjadi X3 ini, apakah dia mendekati 0? Belum, maka dia dibagi lagi 2 lagi sampai mendekati dengan 0, sampai mendekati ini Y sama dengan 0. Ini gambaran grafisnya seperti ini, berbeda dengan tabel tadi kan. Kalau tabel tadi kan ini berupa titik-titik pembaginya kan, titik-titik pembaginya. Sedangkan dalam metode biseksi ini, misalkan dia berada di selang X1 ini yang panjang seperti ini, maka dia dibagi 2
dibagi dua lagi sampai dia mendekati I sama dengan 0 atau I sama dengan paling dekat dengan 0. Nah ini algoritmanya sama ya, hampir sama dengan metode tabel yang tadi. Yang pertama kita definisikan, kemudian tentukan rentang untuk X yang berupa batas atas A dan B, ini selangnya ya. Kemudian kita tentukan nilai toleransinya. Ini E nya toleransinya simbolnya seperti ini, masih ingat kemarin di analisis Galat nilai toleransinya ya. Kemudian dan iterasi maksimum N, iterasi maksimumnya. Kemudian hitung nilai fungsi A dan fungsi B nya. Kemudian kita hitung nilai X nya ini kalau di tabel kan mungkin H ini ya, tapi ini berbeda tidak sama ini. Kalau H itu kan tadi step pembaginya, sedangkan ini adalah pembagi dari ini, nilai X nya ini bagi duanya. Selangnya seperti ini kita bagi dua, maka di mana dia dibagi tepatnya di sini itu di mananya, maka kita bagi dengan kita hitung dengan X sama dengan A plus B, batas atas ditambah dengan batas bawah dibagi dengan 2. Setelah ketemu nilai X nya ini, kemudian kita cari Fx nya. Nah, poin 789 ini yang paling penting, karena ini nanti adalah menentukan bagaimana cara kita mengulang iterasinya dan apakah kita sudah menemukan iterasi keberapakah nilai dari X nya. Poin ke-7 dari algoritma adalah bila Fx kali Fa kurang dari 0, maka kita ganti nilai B sama dengan X, dan Fb pasti nilainya kalau kita hitung pasti dia sama dengan X. Nah, yang ini perlu diingat ya, yang 789 ini, bila Fx kali Fa kurang dari 0, maka nilai B kita ganti dengan X, maka Fb pasti nilainya sama dengan Fx. Bila tidak terjadi, artinya bila tidak terjadi adalah jika dia tidak dalam kondisi yang seperti ini, tidak dalam kondisi Fx kali Fa kurang dari 0, dia bisa Fx kali Fa ini bisa saja lebih besar dari 0, maka nilainya A kita ganti dengan X yang diganti adalah nilai A, maka Fa sama dengan Fx. Ini untuk menentukan iterasi berapa dan sampai iterasi keberapa ini. Nah, bila nilai batas atas dikurangi batas bawah kurang dari ini E nya ini adalah toleransi ya, ini toleransi atau iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan X, dan bila tidak maka kita ulangi langkah yang ke-6. Nah, selanjutnya yang ke-9, jika sudah diperoleh nilai di bawah nilai toleransi, nilai akar selanjutnya dihitung berdasarkan persamaan yang ke-5 dengan nilai A dan B merupakan nilai baru yang diperoleh dari proses iterasi. Artinya jika toleransinya ini sudah berada di batas maksimum paling bawah, nilai akar selanjutnya dihitung berdasarkan persamaan yang kelima ini. Persamaan yang kelima ini kita ganti nilai X nya dengan nilai AB, itu merupakan nilai baru yang diperoleh dari proses iterasi. Artinya misalkan pada proses iterasi ke-7 misalkan maksimal iterasinya adalah 10. Nah, kita ketemu proses iterasi ke-7 nilai X nya misalkan X sama dengan negatif 0,6, kemudian X plus 1 XI plus 1 nya XI plus 1 sama dengan negatif 0,7, maka kita buat selang baru di sini. Artinya kita kan bisa merubah selang, sedangkan pada tabel tadi kita tidak bisa merubah selang. Ini kita bisa merubah ringnya di sini, 2 ini, sampai kita menemukan nilai X, nilai Fx yang paling mendekati 0, nilai X nya itu sama dengan 0 atau yang paling mendekati dengan 0.
Nah, selanjutnya kita ke contoh, kita langsung saja ke contoh ya. Oke, untuk contoh, carilah akar persamaan fx sama dengan x pangkat ini Euler, bilangan Euler pangkat negatif x ditambah dengan 1 pada rentang x negatif 1, 0 dengan nilai toleransi atau E nya tadi ya, nilai toleransi sebesar 10 pangkat negatif 3. Nah, solusinya kita hitung nilai x nya berdasarkan formula yang ada. Formula yang ada tadi kan x sama dengan nilai batas atas ditambah dengan nilai batas bawah dibagi dengan 2, maka batas atasnya adalah negatif 1, bawahnya 0 dibagi 2 menghasilkan negatif 0,5. Kemudian kita hitung nilai FA dan nilai Fx. Nah, FA ini dihitung berdasarkan A nya apa? A nya adalah batas atas, maka X nya kita ganti dengan nilai A, maka FA atau F negatif 1 sama dengan negatif 1 pangkat E. Ingat tadi pangkatnya adalah negatif X ya, maka negatif 1 kali negatif maka menghasilkan pangkat 1 ditambah dengan 1, maka ini bisa kalian hitung menggunakan kalkulator kalian hitung pakai kalkulator, maka hasilnya adalah negatif 1,71828. Selanjutnya kan kita menghitung nilai dari fx, artinya kita ganti nilai x dengan nilai x yang sudah kita hitung tadi, yaitu negatif 0,5, maka nilainya sama dengan negatif 0,5 dikali dengan E nya tadi adalah Euler ya, Euler, bilangan Euler itu sekitar 2,71 berapa tadi ditambah dengan 1, maka menghasilkan ini 0,175639. Nah, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa fx fa kali fx ini kan jika dikalikan kan dia kurang dari 0, sehingga B sama dengan X dan FB sama dengan Fx. Maka kita menentukan iterasi selanjutnya dengan mengganti nilai B itu sama dengan X, maka hasilnya pasti FB sama dengan Fx. Ingat tadi pada algoritma ya, algoritma ke-7, ke-8 dan ke-9 itu adalah algoritma yang paling penting yang harus kalian ingat, karena kalau yang algoritma 1 sampai 5 kan itu cuma perhitungan. Nah, perhitungan itu kalau kita sering menghitung, maka itu akan hafal dengan sendirinya. Sedangkan 7, 8, 9 ini kan kita menganalisis kan. Analisis kalau tidak benar-benar diasah, maka sulit nanti. Langkah yang keempat adalah iterasi dilakukan kembali dengan menggunakan nilai B tersebut. Nah, ini kan masih belum ketemu kan nilainya kita. Ini walaupun sudah berubah tanda, tapi nilainya masih belum ketemu. Nah, lebih mudahnya kita lanjutkan menggunakan Microsoft Excel boleh, C++ boleh, MATLAB boleh, atau yang lain. Nah, di sini saya akan menggunakan Excel lagi biar mempermudah perhitungan, dan kita akan secara manualnya itu sebenarnya seperti apa untuk menghitung akar-akar persamaan untuk fungsi X dikali dengan bilangan Euler berpangkat negatif X ditambah 1 pada rentang negatif 1 sampai dengan 0 atau rentang 0 sampai dengan negatif 1. Kita akan menggunakan Microsoft Excel. Kita lanjutkan di Microsoft Excel. Ini untuk syaratnya yang algoritmanya saya tulis di sini ya. Ini merupakan syarat algoritma yang kita gunakan, dan kita tadi sudah mendapatkan nilai dari FA dan Fx. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung FB? Kita menghitung FB berdasarkan nilai Fx yang dikalikan dengan A. Ini Eulernya karena tidak bergerak, maka saya tulis di sini saja. Nah, apakah kita iterasinya berhenti atau tidak nanti ditentukan dari nilai A atau batas atas dikurangi dengan nilai dari batas bawah. Nah, karena kita belum menemukan B nya atau batas bawahnya, maka kita hitung dulu nilai
FB. Nilai FB dihitung dari mana? Kita hitung dari nilai fx kali fa. Jika fx kali fa kurang dari 0, maka b nya kita ganti dengan nilai x. Ini kan kurang dari 0, ini kan kurang dari 0 kan, negatif 0,301. Maka kita ganti nilai dari b nya ini dengan nilai x. Maka persamaannya tadi kan ini kita peroleh dari x dikalikan dengan Euler dipangkatkan negatif x, artinya negatif dari x nya. Nah ini nilai x nya, ini adalah nilai pangkatnya, 2 ini adalah nilai pangkat. Nah setelah itu kita mencari nilai dari b dengan cara yang sama. X nya atau b nya kita ganti dengan nilai ini, nilai x kan, karena tadi nilai fa kali fx nya kan kurang dari 0, maka kita ganti nilai b nya dengan nilai x. Nah ini dikali dengan Eulernya mana, kan Eulernya dipangkatkan dengan negatif x, maka dipangkatkan dengan ini. Nah setelah itu ini ditambah dengan ini kurang 1 kurungnya. Nah kemudian ini ditambah dengan 1, maka menghasilkan, nah hasilnya sama kan. Ini tadi nilainya karena kurang dari 0, maka nilai dari nilai dari b kita ganti dengan x, maka nilai dari fb dan fx sama. Nah dari sini kita bisa menentukan nilai batas atas dikurangi batas bawah, sehingga nanti kita apakah iterasinya sudah berhenti atau belum, karena kita akan, jika tadi berhenti bila nilai a dikurangi b itu kurang dari nilai toleransinya. Nah sekarang kita akan menghitung nilai a dikurangi b ini dengan cara berapa nilai a nya. Nilai a nya kan ini, ya kan, dikurangi dengan nilai b nya adalah ini kan, sama dengan, kita lihat bahwa nilai dari a dikurangi b ini kan negatif ya, sedangkan ini kan mutlak, maka kita kalikan ini semua tadi dengan negatif 1, ya kan. Ini tadi dikalikan dengan negatif 1, maka ini dikurangi ini, kemudian kita kalikan dengan negatif 1, maka nilainya adalah 1,893 sekian. Tadi diberitahukan bahwa bila nilai mutlak a dikurangi b kurang dari e, maka iterasinya dihentikan. Sedangkan ini kan nilainya masih lebih besar, maka kita lanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah iterasi selanjutnya bagaimana dengan iterasi pertama ya ini. Nah iterasi selanjutnya kan kita menentukan nilai fx kali fa nya kan kurang dari 0, maka kita ganti yang iterasi kedua, nilai dari b nya yang tadinya 0, nilai b nya yang tadinya 0 kita ganti dengan nilai negatif 0,5, maka untuk iterasi kedua kita ganti 0 dengan nilai dari x. Nilai x nya berapa? Negatif 0,5. Nah lalu bagaimana dengan a? Karena a nya kan tidak diganti toh, maka ini isinya adalah tetap negatif 1. Nah setelah itu bagaimana kita mencari nilai x? Nilai x kan dicari dengan nilai a ditambah nilai b dibagi dengan 2 ini. Nilai a dibagi dengan nilai a ditambah dengan b dibagi dengan 2. Nah ini tinggal kita copy saja, maka hasilnya adalah negatif 0,75. Nah sekarang pangkatnya ini juga tinggal kita copy saja kan, pangkatnya ini adalah 0,75.
pangkat untuk ini, pangkat untuk batas atas juga sama, ini kita isikan juga sama. Nah, bagaimana dengan nanti bila pangkatnya B? Bila pangkatnya B maka tinggal kita sisipkan saja di sini. Ini merupakan pangkat dari negatif B kan, negatif B. Oke. Jadi nanti kita lebih mudah dalam menghitung ketika dia berpangkat dengan negatif B. Nah, sekarang kita hitung nilai dari fx. Fx itu kan dihitung dari x dikali dengan Euler berpangkat negatif x. Nah, ini karena rumusnya sudah ada, tinggal kita isikan saja, maka hasilnya adalah 0,5. Kita lihat apakah benar. Kita lihat x nya apa, x nya adalah negatif 0,75 ya kan, dikali dengan, lihat L3 itu yang mana, L3 itu Eulernya ini dikali dengan Eulernya dipangkatkan dengan negatif x ya kan, karena x nya tadi ini negatif maka ini menjadi positif ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah negatif 0,58 sekian. Nah, sekarang kita hitung FA nya. Kenapa kita hitung FA nya? Supaya kita akan melihat apakah fx kali fa itu nanti kurang dari 0, maka jika kurang dari 0, B nya kita ganti dengan X kan. Oke, sekarang kita cari nilai FA nya. Kita cari nilai FA nya ini dengan rumus yang sama seperti ini. X dikalikan dengan Euler berpangkat negatif X. Nah, nilai X nya kita ganti dengan nilai A ini ya kan, maka ini tinggal saya isi saja sama, maka akan menghasilkan negatif 1. Sekarang kita lihat dulu apakah benar. Kita lihat A nya itu adalah A nya kan negatif 1, benar ya, A nya ini adalah negatif 1 ya kan. Kemudian nilai dari Euler, L3 nya kan Eulernya adalah ini, benar. Dan untuk pangkat negatif X, negatif A nya adalah ini, benar ya, maka hasilnya adalah negatif 171. Ini nilainya masih sama. Kemudian kita hitung nilai fx kali dengan fa, apakah lebih dari atau kurang dari 0. Ternyata nilainya lebih dari 0. Karena lebih dari 0, nanti iterasi selanjutnya nanti kita gunakan yang ini, A sama dengan X. Nah, tapi sebelumnya kita harus menghitung ini, apakah iterasinya berhenti di sini atau tidak kan? Maka kita cari dulu nilai dari FB. Nilai dari FB ini kan, ini saya masukkan dulu, ini tadi kan sama dengan ini dikalikan dengan negatif 1, karena tadi pangkatnya kan negatif kan. Oke, maka ini tetap 0. Ini saya copy saja formulanya, maka menghasilkan 0,5. Lalu kita hitung FB nya, karena formulanya sama tinggal kita copy paste formulanya, menghasilkan 0,5. Karena B sama dengan, ini kan B tadi tidak sama dengan X ya, yang sama kan nilainya dari FA ya, FA ini sama. Nah, sekarang kita lihat apakah ini benar. D3 itu adalah nilai dari X. Nah, ini yang salah, ini kan masih X, padahal yang kita hitung adalah nilai dari B. Oke, kemudian L3 adalah Eulernya, benar Eulernya ya. Kemudian nilai dari F3 itu adalah negatif B, karena kan pangkatnya kita pakai yang B, kita mencari nilai FB bukan nilai dari Fx, maka menghasilkan 0,17563. kok sama dengan atas ya, bentar, ini kok sama dengan atasnya, ini ada yang salah atau mungkin sorry,
Untuk yang atas ini, nah ini B-nya yang salah karena nilainya kan seharusnya nilai 0 bukan nilai X-nya. Oh iya, kita ganti dengan 0 ya tadi ya. Oh benar ini benar untuk negatif, B-nya negatif 0,5 dan nilai negatif B-nya 0,5, maka kan sama dengan ini yang tadi kan, nilainya sama, maka FB sama dengan Fx. Nah ini seharusnya kan sama, maka ya benar, ini sama dengan ini, FB sama dengan Fx untuk iterasi kedua, benar ya. Oke, selanjutnya kita hitung nilai dari mutlak dikurangi mutlak A dikurangi dengan B. Nah sekarang kita lihat A nya yang mana, maka ini sama dengan A nya adalah nilai ini dikurangi dengan nilai B, ya kan, sama dengan, nah ini masih tetap negatif, karena tadi nilai FA dan FB nya sama, maka ini kita kalikan dengan, supaya dia mutlak, ya kan, ini saya hapus saja supaya dia mutlak, kita kali dengan dikali dengan negatif 1, maka dia menghasilkan positif 1,8. Nah ternyata nilainya ini kan masih sama, ini tadi kan karena nilainya masih sama dan dia masih lebih besar dari toleransinya, maka kita lakukan iterasi yang ketiga. Iterasi yang kedua, sekarang kita lakukan iterasi yang ketiga. Iterasi yang ketiga kita lihat Fx kali Fa ternyata lebih dari 0, maka kita ganti nilai A dengan nilai X. Nilai A nya yang mana, kan di sini nilainya, kita ganti nilai iterasi selanjutnya nilai A dengan nilai X yang iterasi yang tadi kan 0,75 ya. Ini iterasi pertama, ini iterasi kedua. Iterasi ketiga kita ganti nilai A dengan nilai X pada iterasi sebelumnya, maka nilai dari A adalah negatif 0,75. kemudian berapa nilai X nya, nah untuk menentukan nilai X itu kan nilai A ditambah nilai B dibagi 2. Nah sekarang B nya berapa, karena B nya tidak berubah, maka nilai B nya tetap yaitu 0,5, negatif 0,5 ya, negatif 0,5, nilainya kan tetap. Nah dari sini kita bisa menentukan nilai dari B. B nya dari mana, B nya yaitu nilai A ditambah B ini, nilai A tambah B ini dibagi dengan 2 menghasilkan 0,625. Nah ini kan tinggal kita isi saja kan, ini sama, tinggal kita isi saja. Oke, kan cuma pangkatnya berubah tanda. Oke, sekarang kita cari nilai Fx nya dulu. Ini tinggal formulanya kita kopikan aja. Oke, sekarang kita lihat apakah Fx-nya ini sudah menggunakan X dengan benar. Kita lihat. Oke, D4 ya, D4 nilai dari X dikalikan dengan Euler, ini Eulernya berpangkat negatif X nya ini, maka hasilnya adalah negatif 0,16 sekian. Nah sekarang kita cari nilai dari FA nya, kan tinggal kita kopikan formulanya. Sekarang kita lihat apakah benar, kita lihat B4 adalah A nya, benar kan ya, B4 adalah A nya. Kemudian kita lihat L4 adalah Eulernya dipangkatkan dengan negatif A ditambah 1, maka menghasilkan 0,58 sekian. Nah kita tentukan nilai dari Fx kali Fa.
fx kali fa ya. Untuk iterasi selanjutnya kita isikan formulanya saja, maka menghasilkan 0,098, artinya dia kan lebih besar dari 0, maka iterasi selanjutnya kita masih tetap menggunakan a yang diganti dengan nilai x. Nah, kita sudah menentukan iterasi selanjutnya. Nah, sebelum kita menentukan iterasi selanjutnya apakah nilainya ini sudah kurang dari toleransi, kita hitung nilai a dikurangi nilai b. Maka nilai b nya ini tinggal kita isi formulanya, kemudian kita cek apakah ini benar. Lihat C4 itu adalah nilai dari b nya, ya kan, benar, dikali dengan nilai Euler dipangkatkan dengan nilai E4. E4 ini adalah negatif b pangkatnya ya, maka menghasilkan 0, ternyata b nya nilainya konstan tetap. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai ininya, maka nilai ini tinggal kita kasihkan formulanya, menghasilkan, kita lihat, nah ini dia, fa nya negatif 0,5 sekian, untuk fb nya, nilai b nya adalah 0,17 sekian, kita kalikan dengan negatif 1 supaya dia mutlak, maka menghasilkan nilai 0,763. Nah, ini kan masih belum memenuhi kriteria ini kan, karena dia masih lebih besar, sehingga kita melakukan iterasi yang keempat. Ini tadi iterasi yang ketiga, kemudian ini kita lakukan iterasi yang keempat. Oke, iterasi yang keempat kita lihat nilai dari fx dan fa ternyata lebih besar dari 0, maka kita gunakan ini dia, nilai a kita ganti dengan nilai x. Nilai x nya berapa? Nah, nilai x nya adalah negatif 0,625, maka ini kita ganti nilainya a nya dengan negatif 0,625. Karena b nya tidak berubah, maka ini tetap nilainya adalah negatif 0,5. Kita menentukan nilai x nya sama, maka kita tinggal isi formulanya, menghasilkan x 0,5625. Nah, selanjutnya ini pangkatnya sama ya, karena pangkatnya sama maka kita formulanya juga sama. Sekarang kita cari nilai x, nilai x. Nah, kita cari nilai x, formulanya sama, tinggal kita isikan, lalu kita cek, apakah benar nilai x nya adalah D5 adalah negatif 0,5, benar. Kemudian L5 adalah Euler-nya, kemudian dipangkatkan dengan dipangkatkan dengan negatif dari x, maka dipangkatkan dengan positif 0,56 sekian, menghasilkan nilai 0,012 sekian. Sekarang kita hitung nilai fa, karena nilai fa formulanya juga sama, tinggal kita isikan, maka kita cek. Oke, nilai a nya ini sudah benar, nilai L5 nya juga sudah benar, nilai G5 nya juga sudah benar. Oke, maka menghasilkan nilai 0,1676. Oke, dari sini kita bisa menentukan nilai b nya juga. Nilai b nya adalah, ternyata nilai b nya tetap, yaitu nilai C5, nilai b dikali dengan Euler-nya adalah ini Euler-nya 2,718 dipangkatkan dengan negatif x, yaitu 0,5. Ternyata nilainya masih sama. Nah, sekarang kita hitung nilainya dulu, nilai iterasinya ini dulu. Kalau ini nanti sudah kurang dari 0,001, maka kita nggak perlu nilai fx kali fa. Formulanya sama, kita isikan, ternyata masih besar ya, maka kita lakukan iterasi selanjutnya. Sebelum iterasi selanjutnya dilakukan,
Kita cari nilai dari ini dulu, berapa. Ternyata nilainya adalah negatif 0,0021. Karena ini bernilai kurang dari 0, maka kita ganti nilai b nya di sini dengan nilai x, maka ini sama dengan nilai x nya adalah ini, menghasilkan negatif 0,5625. dan berapa untuk nilai a? Ini iterasi kelima ya, kita lakukan iterasi kelima, entah sampai berapa iterasi nih nanti. Pokoknya yang kita cari adalah ini harus kurang dari ini, maka iterasinya berhenti, maka nanti kita akan menemukan nilai dari x nya ini nanti, maka itulah akar-akar persamaannya. Oke, kita lanjutkan. Nilai a nya ini tetap, karena nilainya tetap, yaitu negatif, ini tetap ya, yaitu negatif 0,625. Oke, akan kita cari nilai x nya, formulanya sama, kita isikan saja. Oke, 0,59375. ini formulanya sama, hanya mempositifkan nilai ini ya kan. Nah, sekarang kita cari nilai fx nya. Oke, untuk menyingkat waktu ini saya sudah hitung dengan menggunakan Excel, ternyata kita sampai ke 13 iterasi, artinya sampai ke 13 iterasi. Nah, kita lihat di sini ternyata iterasi ke 13 itu nilai a dikurangi b nya masih lebih besar dari nilai toleransi. Nah, di iterasi yang ke-14 kita sudah menemukan nilai dari batas atas dikurangi batas bawah itu kurang dari nilai toleransi, maka iterasinya kita hentikan dan kita menemukan nilai dari x itu adalah negatif 0,5672 sekian-sekian, dan nilai dari fx itu adalah negatif 0,0 sekian-sekian. Oke, data Excel yang tadi saya pindahkan ke sini. Kita ternyata menemukan nilai dari a dikurangi b kurang dari nilai toleransinya, di mana nilai toleransinya adalah 0,001 itu pada iterasi yang ke-13. Nah, pada iterasi 13 ini kita mendapatkan nilai mutlak a dikurangi b itu sama dengan 0,06 sekian-sekian. Nah, ini nilainya adalah nilai dari FA dikurangi FB, mutlak nilai FA dikurangi nilai FB. Pada iterasi ke-13 ini ternyata nilainya sudah memenuhi bahwa ini adalah kurang dari nilai toleransi. Nah, maka demikian dari iterasi yang ke-13 kita menemukan nilai X itu sebesar 0,56 sekian-sekian. Kita ambil 5 angka yang signifikan ya, jadi 0,56726 dengan nilai fx itu sebesar negatif 0,00032. jadi kita sudah menemukan nilai x nya sebesar ini dengan fx sebesar ini. Oke, mungkin demikian dulu video dari saya mengenai menentukan akar-akar persamaan nonlinear dengan metode tertutup pada metode tabel dan metode bagi dua. Selanjutnya kita akan membahas metode tertutup dengan metode falsi ya, dengan metode falsi. Nah, setelah metode falsi itu nanti kita akan menggunakan metode terbuka untuk akar-akar persamaan non linear. Oke, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.